terampil, lihai, dan cekatan. Begitulah jari-jari gadis asal Surabaya ini menari di atas bidang lukis yang ia hadapi. Sofia Hasna Rahman atau yang akrab disapa Sofi, tak ragu menggoreskan sketsa dari ide yang berada di benaknya. Tak heran kepiawaiannya menciptakan karya seni lukis sudah tumbuh sejak ia masih berusia di bawah 3 tahun. Sofi mengaku ketertarikannya pada seni lukis datang secara alami dan langsung ia tekuni sejak dini. Saya mulai tertarik melukis semenjak saya kecil, ketika usia 1 tahun atau 2 tahun mungkin. Ketika saya pertama kali bisa menggenggam sesuatu, sejak saat itu saya tertarik untuk melukis secara alami. Secara alami saya tertarik melukis. Jadi dari kecil memang suka painting. Usia Sofi boleh saja masih muda, namun jika bicara prestasi dan penghargaan jumlahnya luar biasa. Total ada lebih dari 70 penghargaan nasional maupun internasional sudah ia kantongi, mulai dari Rusia, Inggris, Amerika, Ukraina, Jepang, hingga India. Tak hanya itu, gadis asal Surabaya ini pun juga sudah 2 kali menggelar pameran tunggal, sebuah pencapaian bagi pegiat seni yang produktif menghasilkan karya lukis. Yang menarik, tak jarang Sofi menuangkan gagasan yang lekat dengan unsur kebudayaan dan kisah tentang Indonesia ke mancanegara. Pengalaman menarik mungkin ketika dapat diploma medal di Ukraina, itu bikin karyanya tidak ada sangkaan kalau bakal juara. Karena bikinnya itu tidak direncanakan. Jadi ada agak dadakan waktu itu. Akhirnya tuh sempet ada debat juga sama ibu karena ibu bilang karyanya gini aja tapi saya maunya begini. Akhirnya karyanya dibuat sesuai dengan kemampuan saya, ternyata dapat diploma. Itu yang paling menarik menurut saya. Terinspirasi dari dongeng Timun Mas. Jadi saya menggambar raksasa menyerang penduduk desa. Gitu. Itu temanya waktu itu di Ukraina tentang folktale. Di balik bakat Sofi yang terus berkembang, ada ibunda yang sigap membaca minat Sofi sejak kecil dan mengarahkan keterampilannya supaya tidak hilang. Karena anaknya suka ya, dari usia 3,5 tahun suka coret-coret. Mulai dari coret dinding, terus spray, bajunya juga dicoretin. Terus akhirnya kebetulan dia tidak mau lanjut ke taman kanak-kanak untuk mengisi kekosongan waktu dia tidak sekolah. Akhirnya kita berikan ke Sanggar Daun untuk melukis. Ya, Sanggar Daunlah yang membersamai perkembangan minat dan bakat Sofi dalam hal melukis. Dari sinilah Sofi belajar dan berdialog, menggali gagasan, bereksplorasi, dan dituangkan menjadi sebuah karya lukis. Termasuk tumbuhnya ketertarikan pada wayang dan batik sebagai unsur yang mengisi bidang lukisnya. Masih mulai balita ya, dia eksplorasinya bermacam-macam ya, mulai dari style anak-anak dia sampai terakhir itu tahun 2021 atau 2022 ya, itu dia udah mulai ke corak hitam putih, black and white. Itu pilihan kreatif dia ya. Kemudian yang terakhir itu dia mulai eksplorasi di tradisi, ada unsur wayang yang dimasukkan dalam dia, terus ada batik, ada macam-macam gitu ya. Itu eksplorasi lah. Kalau di Daun kan kita membiarkan anak itu sesuai dengan maunya apa. Jadi soal teknis itu juga kita bimbing teknis sesuai dengan maunya anak. Seperti itu secara garis besar. Tak puas sampai di sini, Sofi bertekad akan terus mengasah keterampilannya melukis, menambah deret prestasinya, sehingga bisa terus berkontribusi mengenalkan budaya pada dunia lewat goresannya. Karya seni lukis bisa memberikan perubahan atau dampak, terutama pada seni budaya apabila karya seni tersebut juga mengandung unsur budaya yang lekat dan legenda yang luar biasa. Jadi perlu menambah banyak lagi prestasi dan portofolio supaya karyanya juga naik. Kalau mimpi saya adalah pameran tunggal di Jogja dan sukses karyanya laku semua. Full wayang. Siapapun yang mengenalnya pasti turut berbangga
tunas muda bangsa yang giat asah kemampuan seninya untuk meresapi budaya tercinta. Kami sangat merasa bangga dengan anak tersebut karena prestasinya yang sangat luar biasa ini. Dan kami siap memfasilitasi terkait dengan prestasinya yang begitu luar biasa dan kami sangat bangga sekali. Kita senang ya, kita bangga bahwa anak-anak muda memberikan satu kontribusi yang sangat luar biasa di dalam pembangunan. Oleh karena itu kita harapkan bahwa anak muda-muda seperti ini nih mampu memberikan inspirasi yang kuat, yang masif untuk generasi yang lain.